Pernah nggak lu ngerasa kayak di zaman sekarang tuh satu kesalahan kecil aja itu bisa ngerusak semuanya. Lu salah ngomong dikit, salah nge-tweet di zaman dulu, atau ketahuan punya opini yang nggak populer dan tiba-tiba boom, lu jadi sasaran tembak alias kena cancel culture. Semua orang tiba-tiba pengen ngomong, pengen ngasih opini, pengen mengadili, dan lucunya semua atas nama keadilan sosial. Padahal kadang yang terjadi itu bukan keadilan, tapi lebih kayak balas dendam tapi berjamaah gitu, rame-rame. Gue jadi mikir kayak apa cancel culture itu emang cara baru buat menegakkan kebenaran, atau sebenarnya cuma bentuk lain dari double standard dalam dunia digital. Kalau ditarik ke asalnya, niat cancel culture itu sebenarnya baik. Dulu budaya ini tuh muncul buat ngasih ruang ke masyarakat ketika sistem hukum atau sosial tuh dirasa nggak adil. Misalnya ada public figure yang jelas-jelas ngelakuin hal yang salah, tapi nggak kena konsekuensi nih secara hukum gitu. Ya udah, publik jadi ngambil alih dengan cara memboikot, menyerang akunnya, ngasih tekanan secara sosial, dan di awal itu keren gitu. Rasanya kayak, akhirnya suara rakyat didengar nih. Akhirnya rakyat punya power. Tapi makin kesini konteksnya tuh makin berubah. Cancel culture nggak lagi sekedar menuntut tanggung jawab, tapi berubah jadi arena penghakiman. Udah nggak penting tuh siapa yang benar. Yang penting siapa yang paling keras teriaknya. Dan dari situ niat yang tadinya baik berubah menjadi sesuatu yang gelap. Yang tadinya pengen adil malah jadi budaya saling bunuh reputasi. Gue inget banget dulu ada satu kasus di media sosial, mungkin beberapa tahun lalu gitu ya. Jadi ada seorang kreator lah kita bilang, tiba-tiba viral karena ciutan lamanya waktu dia masih SMA. Ya kita nggak perlu bahas isinya apa, tapi memang seingat gue tweetnya tuh nggak pantas, dan tapi dia udah minta maaf. Dia bikin video klarifikasi ngomong soal proses belajar dan proses pendewasaan dia gitu. Tapi netizen tuh kayak nggak peduli. Yang dicari tuh bukan klarifikasinya, bukan perubahan, tapi netizen kayak pengen ya udah lu abis dah lu gitu. Orang tuh kayak seneng ngelihat ketika ada orang lain tuh yang hancur gitu, entah kenapa gitu. Nah ya akhirnya sempat beberapa brand tuh memutus kontrak dia, akun-akun gosip bikin narasi sendiri, dan orang-orang yang bahkan nggak kenal dia tuh ikutan marah loh. Dan di situ gue sadar cancel culture ini bukan soal moralitas, tapi soal kebutuhan untuk merasa lebih benar dari orang lain. Nah ternyata cancel culture ini berakar dari dua hal teman-teman. Yang pertama, kekecewaan terhadap sistem yang nggak adil. Kita tuh udah muak lihat pelaku kekerasan yang bebas, pelaku korupsi santai-santai aja. Sementara orang kecil nih disalahin terus gitu. Akhirnya orang ngerasa kalau sistem nggak bisa adil, biar kita yang berbuat adil sendiri. Nah yang kedua, ini kebutuhan psikologis buat ngerasa bermoral. Dengan ikut nge-cancel, kita tuh ngerasa jadi bagian dari kelompok yang benar. Ada rasa kayak, wah gue udah membela yang tertindas nih. Padahal kadang kita bahkan nggak tahu masalahnya ini tentang apa. Karena masalah terbesar dari yang namanya cancel culture itu, ini tuh nggak ada proporsinya gitu. Salah sedikit kah, salah besar kah, itu hukumannya sama. Sama-sama di cancel di ruang publik. Nggak ada konteks, nggak ada ruang untuk minta maaf, nggak ada kesempatan buat tumbuh. Dan yang lebih ironis, orang yang terkenal sering kali masih bisa bangkit dari cancel culture karena punya platform. Tapi orang yang biasa-biasa aja nih bisa kehilangan kerjaan, kehilangan teman, bahkan kehilangan harga diri ketika kena cancel culture. Jadi jangan salah, ternyata cancel culture pun punya double standarnya sendiri, alias punya standar gandanya sendiri. Karena yang kuat bisa dimaafkan, tapi yang lemah bisa hancur begitu saja. Karena dampak secara psikologisnya tuh nyata banget. Pertama, bikin orang takut ngomong, takut salah, takut diserang, takut disalah pahami. Akhirnya orang memilih diam, bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena takut di cancel.
Kedua, muncul budaya palsu atau fake perfection. Semua orang berusaha tampil seolah-olah suci, seolah-olah nggak pernah salah. Pokoknya tampil seperfect mungkin, sesempurna mungkin di depan orang. Padahal justru dari kesalahan kan kita bisa belajar jadi manusia yang lebih baik. Dan yang paling parah, cancel culture itu bisa mematikan empati. Kita marah kan atas nama empati nih. Tapi justru nggak punya empati buat orang yang sedang dihakimi. Padahal dua hal itu nggak bisa dipisahin. Karena kita harus bisa bedain nih, yang mana namanya akuntabilitas, yang mana namanya cancel culture. Ini dua poin yang penting banget. Karena banyak orang yang ngira dua hal ini sama. Padahal beda jauh. Akuntabilitas itu soal tanggung jawab dan perbaikan. Tujuannya biar orang lebih sadar, minta maaf, belajar, terus berubah gitu. Sedangkan cancel culture itu soal hukuman aja, bukan perbaikan tujuannya, tapi lebih ke penghancuran gitu ya. Bisa dibilang cancel culture ini udah kayak pembunuhan karakter dalam ruang publik gitu. Sedangkan akuntabilitas tuh bisa ngebuka ruang dialog, tapi cancel culture nih nutup semua ruang dan diganti dengan teriakan, diganti dengan paksaan massa gitu. Padahal kalau kita benar-benar mau dunia yang lebih baik gitu ya, yang kita butuhin tuh bukan penghancuran, tapi transformasi. Terus gimana cara lebih bijak menyikapi cancel culture ini? Yang pertama, kita harus ngelatih empati dan berpikir kritis. Empati ini bukan ngebela orang yang salah, tapi lebih ke ngerti konteks. Tanya aja dulu, apa bener dia punya niat jahat atau cuma nggak paham aja. Yang kedua, pisahin kesalahan dari identitas. Orang bisa salah tanpa harus dicap seumur hidup sebagai orang jahat. Kalau kita nggak kasih ruang buat berubah, buat apa ada proses belajar? Yang ketiga, bangun budaya klarifikasi, bukan sensasi. Sebelum marah, tanya dulu nih, apa gue tahu semua konteksnya? Apa gue tahu ini masalahnya soal apa? Karena potongan video, potongan postingan yang lewat di FYP kalian, explore kalian, beranda kalian, itu bisa menipu. Apalagi sekarang zamannya AI. Semuanya bisa dibuat gitu. Jadi kita harus tahu cerita utuhnya tuh kayak gimana. Jangan menarik kesimpulan dari sebuah potongan video. Karena itu bisa misleading. Itu bisa bikin kita salah paham. Dan yang terakhir, ini mungkin beberapa kali sering gue ingetin di beberapa episode. Karena ini sangat penting. Berani bilang lu gak tahu. Akui ketidaktahuan lu itu. Karena orang ikut cancel itu kadang karena takut ketinggalan tren aja. Ikut-ikutan aja kadang. Padahal nggak tahu masalahnya soal apa, konteksnya gimana, orang yang kena masalah itu siapa. Awalnya nggak tahu, tapi karena ini lagi viral, ya udah gue ikutan aja deh, biar keren. Lebih baik kalian mengaku nggak tahu ini isu soal apa, itu lebih keren dibanding ikut-ikutan nge-cancel tapi nggak tahu konteksnya soal apa. Itu sama sekali nggak keren. Karena cancel culture tuh udah kayak cermin. Dia nunjukin sisi paling emosional dari manusia. Manusia tuh punya keinginan buat menegakkan keadilan. Tapi juga punya godaan buat jadi hakim yang paling benar. Kita dulu marah karena ada penguasa yang sewenang-wenang. Tapi sekarang jangan-jangan kita sendiri yang menjadi penguasa baru di dunia digital. Yang tanpa sadar ngasih hukuman tanpa dengar penjelasan. Mungkin dunia nggak butuh lebih banyak orang yang merasa benar. Mungkin dunia butuh lebih banyak orang yang mau mendengarkan. Yang mau memahami bahwa setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Dan setiap orang juga bisa untuk berubah. Kalau lu ngerasa takut ngomong karena takut di cancel, atau pernah lihat orang yang udah berubah tapi nggak dikasih kesempatan, coba ceritain pengalaman cancel culture kalian ke Instagram Kreatif Bertumbuh atau komen di postingan kita. Siapa tahu cerita lu bisa jadi refleksi buat orang lain atau bahkan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Thank you udah dengerin obrolan ini sampai habis. Buat lu yang lagi bertumbuh dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.